الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, melanjutkan kajian tafsir surat Al-Kahf. Kita akan memulai dari ayat 51 insyaallah ta'ala sampai ayat 55 biiznillah ta'ala. Kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Firman Allah Azza wa Jalla, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Yaitu aku tidak ashhadtuhum, tidak menghadirkan mereka, yaitu iblis dan anak cucunya. Ini kan sebelumnya berkaitan dengan iblis. Aku tidak menghadirkan pada mereka, yaitu pada iblis dan anak cucunya, khalqas samawati wal ard, penciptaan untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Jadi mereka, iblis dan keturunannya, itu tidak menyaksikan penciptaan diri mereka seperti apa. Wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda, dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan, mudillin. Aku tidak menjadikan orang-orang mudillin sebagai aduda, sebagai penolong, penguat. Kalimat Rabb kita Azza wa Jalla, ma ashhadtuhum khalqas samawat, yaitu mereka yang telah banyak manusia menjadikan mereka sebagai aulia selain Allah, sebagai wali, sebagai penolong selain Allah.
mereka ini, yaitu para iblis dan semisalnya, tidak memiliki hak dalam urusan penciptaan dan pengaturan alam. Ya. Misal Nyi Roro Kidul itu tidak punya hak dalam setting laut. Tidak pula ombaknya setitik pun. Betul nggak? Tidak punya hak dalam mentadbir, merezekikan ikan-ikan, sama sekali. Maka Allah Ta'ala berikan sampel di antara kelemahan mereka sebagai makhluk, yaitu para jin, yaitu ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Allah tidak pernah menempatkan mereka menjadi saksi penciptaan langit dan bumi, nggak pernah. Ya, paham nggak isyarat dari sini, ikhwan? Ada anggapan bahwasanya Nyi Blorong itu penguasa sebagian dari pantai selatan. Sekarang kita tanya, pantai selatan dengan Nyi Blorong lebih dulu mana adanya? Ayo, pantai selatan. Terus Nyi Blorong tuh ngapain? Numpang. Kalau memang bener ada, berendam. Numpang. Kalau memang ada, kalau memang ada jin itu di situ ya. Dan memang jin di mana-mana ya, dengan maksudnya tersebar untuk menyesatkan manusia, banyak mereka dimanapun. Nah, apakah Nyi Blorong, Nyi Kidul, Ratu Kidul, Raja Kidul dan semisalnya, apakah mereka semua ini menyaksikan penciptaan laut-laut itu? Tidak. Ya. Langit-langit dan bumi itu makhluk dan telah diciptakan sebelum para setan. Jadi duluan bumi dan langit. Lalu ngapain setan ini dibilang mempunyai kemampuan untuk mengatur ini itu dari bumi atau langit? Ya, nggak bisa. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard, bahkan wala khalqa anfusihim, yaitu diri mereka sendiri, kalangan mereka sendiri. Yaitu Allah Ta'ala tidak menempatkan jin-jin itu dalam posisi mengetahui bagaimana penciptaan anak-anak mereka sendiri gitu loh. Saudara mereka sendiri di kalangan jin, ya, mereka juga nggak ngerti, nggak ngelihat langsung. Maka bagaimana kalian menjadikan makhluk-makhluk lemah seperti ini sebagai aulia? Sedangkan mereka tidak punya perserikatan dalam masalah menciptakan. Mereka tidak menciptakan sesuatu pun. Jangankan menciptakan deh, oke lah. Bukan mereka menciptakan, Allah menciptakan. Mereka juga tidak pernah menyaksikan apa yang Allah Ta'ala ciptakan dari langit dan bumi. Ya, karena apa? Karena langit dan bumi lebih dulu daripada mereka, gitu loh. Ini menjadi dalil bahwa siapapun yang berbicara tentang suatu perkara langit dan bumi tanpa dalil syar'i atau dalil hissi, dalil syar'i dari Quran Sunnah, dalil hissi yaitu tentang saintifik, maka tidak diterima perkataannya. Yang berbicara tentang misal bumi itu bulat atau apa namanya, flat, dalil syar'i ya kalau dicocok-cocokin ya bisa cocok, tapi enggak banyak yang pakai dalil syar'i, padahal dalil syar'i tidak menunjukkan itu, ini atau itu, tidak. Nah sekarang tinggal dalil saintifik aja. Ya buktikan masing-masing dengan peralatan, maka tidak diterima. Wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidhal mudillina adula, dan aku tidak menjadikan yaitu Allah Subhanahu wa taala
tidak menjadikan orang-orang yang mudhil, orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang memalingkan manusia daripada agama. Allah tidak menjadikan mereka itu sebagai penguat atau penolong. Jadi di sini ada isyarat dan sindiran. Tidak pantas untuk seorang muslim menjadikan orang-orang mudhil, orang-orang sesat, orang-orang menyesatkan sebagai penolong untuk menguatkan agama Allah. Ya. Gitu. Nggak bisa. Mudhil, orang ini apa? Mudhil, yaitu menyesatkan atau menjadikan sebagai gacuan. Nggak bisa. Karena Allah Ta'ala berkata, "Wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina 'aduda." 'Adud ini adud. Itu penguat, ya. Kenapa? Karena orang-orang mudhillun itu tidak akan memberi antum manfaat. Bahkan sebaliknya, orang-orang mudhillun itu akan memberimu madarat. Kita nggak bisa mengandalkan orang-orang sufaha atau ahlul ahwa yang menyimpang untuk meninggikan agama kita. Ya. Ini juga ada faedah yaitu larangan untuk murafaqatu ahli su, yaitu berlembut hati dan membariskan diri bersama dengan orang-orang jelek. Ya, duduk bersama dengan orang-orang yang sesat menyesatkan. Itu larangan. Wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina 'aduda. Kita itu kalau duduk bareng dan kebanyakan ngobrol bareng dengan orang-orang yang menyesatkan, itu akan mendhaifkan iman kita. Kita akan terwarnai, bukan malah mewarnai. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa yawma yaqulu nadu syuraka'iya alladhina za'amtum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa." Pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ingatlah hari Allah Ta'ala akan berkata, "Nadu syuraka'iya alladhina za'amtum." Kalian wahai musyrikun, panggillah. Ya. Panggillah oleh kalian syuraka'iya alladhina za'amtum, sekutu-sekutuku, yaitu patung-patung yang selama hidup kalian za'amtum, kalian kira bahwasanya patung-patung itu adalah aulia. Malah justru sebaliknya. Kata Allah di surat Al-Anbiya, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun." Kalian dan juga apa-apa yang kalian sembah dari patung itu adalah bahan bakar api neraka. Sebagaimana kata Allah Ta'ala di ayat lainnya, "Waquduhan nasu wal hijarah." Ya, bahan bakarnya adalah manusia, yaitu musyrikun. Bahan bakar neraka itu manusia musyrikun dan juga hijarah. Apa itu hijarah? Hijarah, yang dimaksud hijarah sini, batu-batu sini adalah patung-patung sembahan orang-orang musyrikun. Wa ja'alna bainahum mawbiqa, dan kami jadikan di antara mereka mawbiq. Daun mawbiq itu makanul halak, tempat binasanya mereka. Jadi di sini mawbiq, makanul halak, yakni adanya penghalang antara mereka dengan syuraka, dengan patung-patung mereka. Patung-patung tersebut enggak bisa menyelamatkan mereka dan mereka juga tidak bisa menyelamatkan patung-patung. Jadi di neraka itu nanti akan saling melihat teman-temannya sendiri atau sembahan-sembahannya sendiri, kecuali kalau sembahan tersebut
adalah manusia soleh yang tidak ridho disembah, seperti para nabi, para malaikat, itu nggak bakal masuk neraka. Baik, kemudian qala Allah Ta'ala wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. Orang-orang mujrimun kalau di Al-Qur'an biasanya dimaknai kafirun, musyrikun itu mujrimun semua. Jadi istilah mujrim dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah kafirun, musyrikun. Ra'al mujrimuna an-nar, itu orang-orang mujrimun mereka melihat an-nar, melihat api. Di sini mujrimun di sini bukan orang-orang jahat sebagaimana diterjemahkan oleh umumnya penerjemah di Indonesia. Itu terjemah harfiah. Memang ijram artinya orang perbuatan jahat, jurm perbuatan jahat. Tapi mujrimun di sini maksudnya bukan orang-orang jahat yang mungkin maling lah, itu bukan di situ maksudnya. Di sini tafsiran mujrimun yaitu kafirun, musyrikun. Wara'al mujrimun an-nara berarti wara'al musyrikun an-nar. Fadhannu annahum muwaqi'uha. Dan mereka dhannu di sini ayqanu. Mereka betul-betul meyakini ketika melihat api neraka, mereka meyakini, yakin ini bakal apa? Bakal muwaqi'uha, mereka bakal apa? Menyemplung ke dalamnya. Ya, jadi dhannu di sini ayqanu. Bukan persangkaan, tapi yakin merekalah yang akan terjerumus ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa. Dan mereka tidak mendapatkan masrif, yaitu makan yang sarifuna anha, yaitu tempat untuk berpaling darinya. Enggak dapat itu. Jadi orang-orang musyrikun, kafirun, mereka melihat api neraka dan enggak bisa berlari darinya. Mereka ngelihat itu api neraka itu dan enggak bisa lari darinya, enggak bisa menjauh darinya. Dan mereka yakin ini bakal masuk ke sana. Itu nasib semua orang kafir tanpa kecuali. Maka Allah Ta'ala ingatkan, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا yaitu وَلَقَدْ نَوَّعْنَا, kami telah memberikan variasi, memberikan ragam, fi hadzal Qur'an, di Al-Quran ini, linnas, untuk orang-orang, pada semuanya orang-orang yang mau berpikir, yang mau membaca, min kulli mathal, dari semua permisalan dalam Al-Quran, banyak permisalan. Ya, jadi banyak tanwi' dan macam-macam permisalan dalam Al-Quran, dan itu waqi' di kalam Allah di Al-Quran. Amsal Al-Quran beragam, seperti permisalan untuk menegaskan adanya ba'ats dan nusyur. Ya. Seperti apa? Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Contoh, yaitu hari kebangkitan nanti misalnya. Seperti ini Allah lah yang telah mengirim atau arsala riyah, yaitu menghembuskan angin-angin. Kemudian akhirnya awan-awan itu saling bergerak menyatu satu sama lain. Nah, setelah itu fasuqnahu ila baladin mayyit. Kemudian kami hujani negeri yang mati. Fa ahyayna bihil ardu ba'da mautiha, dan kami hidupkan bumi daerah tersebut setelah gersangnya dia. Tumbuh dari ini. Kadzalikan nusyur, begitu pula dengan nanti hari kebangkitan manusia tumbuh dari tanah. Itu salah satu masal. Ada juga untuk menunjukkan masal, untuk menunjukkan keesaan Allah, untuk menunjukkan keadaan dunia.
menunjukkan penjelasan keadaan akhirat. Permisalan yang menunjukkan akan hancurnya amalan orang-orang kafir. Permisalan menunjukkan sengsaranya orang-orang munafik. Ya, dan seterusnya. Baik yang permisalan tersebut agak panjang ayatnya maupun pendek, tetapi ini beragam. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Nah, mathal ini untuk kita berfikir dan mengambil mau'izah, mengambil nasihat dari misal. Karena dengan permisalan, dengan mathal, maka suatu hal itu lebih clear dan lebih ada perbandingannya. Ya, maka itu pentingnya mathal. Tetapi wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Tapi kebanyakan manusia itu wa kanal insan, di sini kanal insan bukan aktsara syai'in jadala, paling banyak mendebat manusia itu. Ya. Wa kana al-insanu, al-insan di sini ada yang mengatakan al-insan sini al-kafir. Pendapat pertama. Pendapat kedua, al-insan di sini yaitu al-insan pada keumuman manusia. Yang artinya tabiat asli manusia itu seringkali mendebat. Menawar. Nanya-nanya hal yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Aktsaru syai'in jadala. Tetapi orang-orang beriman, walaupun mungkin dalam kalbunya itu kadang-kadang ada terbesit untuk melakukan jidal atau bertanya-tanya hal yang tidak pantas ditanyakan, tidak perlu ditanyakan, tapi orang beriman rata-rata istislam dengan kebenaran, tidak melakukan jidal. Kayak kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ma utiyal qaumul jadala illa dhallu. Tidaklah suatu kaum diberikan kemampuan atau kebiasaan untuk debat, melainkan pasti mereka akan tersesat. Jadi isi debat aja, apapun diperdebatkan. Ini udah sesuatu yang suatu penyimpangan. Masjid dikit-dikit debat. Ketua DKM sama membernya itu dikit-dikit berselisih. Sebagian masjid itu belakangan ini berselisih. Mau Arafah atau enggak sekarang? Mana enggak? Sampai bingung. Sampai diadakan voting akhirnya. Menanglah kemudian yang Arafah Jumat misalnya. Berarti besok apa? Lebaran. Mereka berkonsekuensi gitu. Pokoknya kalau sekarang Arafah besok Lebaran. Kalau besok Arafah besoknya lagi Lebaran. Lah gitu aja. Dua votingan itu. Enggak ada votingan yang ketiga. Sekarang Arafah, Ahad Lebarannya, biar semuanya oke lah gitu. Bisa. Mau enggak gitu? Enggak. Saya maunya yang A, saya mau yang B. Udah voting dah. Siapa yang suara paling banyak, maka dialah yang akan pendapat itulah yang akan kita angkat di masjid. Apakah cara ini benar? Benar enggak? Kira-kira. Ini cara demokrasi. Yang benar adalah konsultasi ke ustadz yang dipercaya di situ. Entah nanti ustadznya mengatakan dengan dalil, dengan hujjah, oh ya udah kita hari Sabtu, Arafah, hari Ahad lah kita Lebaran. Itu udah khalas final, plek gitu dah khalas final. Karena kembali ke ahli ilm. Kalau misal dikembalikan ke orang awam atau orang awam salafiyin, di voting kemudian memang mungkin lebih membuat orang-orang umumnya restu betul. Tetapi bukan begitu caranya. Ya. Mungkin membuat sebagian dari mereka restu, tapi tetap ada yang kemudian akhirnya apa? Saya mundur dah dari masjid ini. Nah, mulai. Ya. Mulai.
Alhamdulillah, kata teman yang lainnya, keluar duluan sebelum dipecat. Nah, gitu. Terjadi di kampung. Ini real nyata. Di suatu kampung lah. Dan ini happening sekarang gitu. Polemik ini kira-kira Arafah Jumat atau Sabtu. Kalau Arafah Jumat maka Sabtu Lebaran. Kalau Arafah Sabtu maka Ahad Lebaran. Nah, kemudian akhirnya seorang sepuh situ tertua di situ, dan setelah berkonsultasi sama ustadz menyampaikan, setelah diskusi kita putuskan Arafah Jumat kita Lebaran Sabtu masjid ini di kampung masih besar. Nah, polemik kan nggak berhenti di situ, tapi di hewan kurban. Bahkan ini yang akan menjadi lebih ricuh lagi, karena berkaitan dengan hak orang memiliki sahibul kurban. Maka ada salah satu yang dia itu udah sepakat nih di rapat antar warga dan DKM, perwakilan warga dan DKM. Sudah sepakat semuanya, kita Lebaran hari Sabtu. Namanya orang Jawa, apalagi daerah Solo sekitar, itu orang-orangnya nggak enak kalau ngomong langsung. Ketika di rapat, semuanya nje. Tapi selesai rapat, mboh, moh. Maka ada satu member atau satu orang DKM yang kemudian mundur bahkan dari kepengurusan. Mundur pula dari hewan kurban, dari pengorbanannya. Karena dia itu lebih berpihak Lebaran itu Ahad. Kenapa nggak ngomong pas rapat? Mungkin karena jumhur pro dengan Lebaran Sabtu. Nah, karena merasa kemudian ini, kalau misal kayak gini nggak enak juga nih. Apa kita Lebarannya Ahad aja kali ya? Ya. Maka tiba-tiba ada juga yang masuk, wah kalau misalnya Lebarannya Ahad, saya nggak ikutan deh. Ya, saya maunya Sabtu. Terus ada yang nyelutuk juga, kalau misalnya kita Lebaran Sabtu, terus ada yang mundur, biar saya yang gantiin kambing dia. Jadi seperti itu terjadi. Ya, cuman kalau memang udah ahli ilm berbicara misalnya yang dia ikuti baik yang Sabtu atau Ahad, maka khalas, bismillah. Ya, jangan sebenarnya nggak usah orang-orang awam itu nggak ngerti terus diskusi sama mereka, pusing udah khalas, pusing ya, lama-lama berantem, saling menghajar, saling mentahdzir. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Ya, makanya para sahabat itu ketika Rasulullah SAW menyuruh sesuatu, para sahabat nggak bilang kenapa ya Rasulullah, enggak. Ya. Tapi ada juga terjadi ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib dan istri yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah datang kepada keduanya, Ali dan Fatimah, dan mendapatkan keduanya itu tidur. Maka kata Nabi SAW, "Atusallian? Kenapa kalian berdua enggak salat malam?" Maka Ali berkata, "Inna anfusana biyadillah, walau syaa la aiqadhana." Ya Rasulullah, jiwa-jiwa kita itu ada di tangan Allah. Kalau misalnya Allah berkehendak, maka Allah pasti akan membangunkan kita. Maka Nabi SAW kemudian berpaling dan memukul pahanya sendiri sambil berkata, wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Manusia itu banyak berdebat. Jadi disuruh kayak gitu, masih aja ngomong, masih aja ngejawab. Itu bahasa Betawi dulu. Ya. Jadi dikasih tahu orang tua, anaknya ngejawab, anaknya ngomong gitu, ngoceh, merespon gitu. Jawab aja lo. Nah, gitu orang-orang tua Betawi zaman dulu. Jadi wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadala. Kebanyakan mendebat. Ya. Jadi khalas, kalau misalnya memang Allah Ta'ala perintahkan begitu,
Udah nggak usah banyak-banyak bertanya, tinggal amalkan aja jangan kayak Bani Israel. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu." Dan tidak ada yang satupun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk beristighfar kepada Allah Rabb mereka, kecuali karena illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula, kecuali karena yang menghalangi mereka untuk beriman dan beristighfar adalah keinginan untuk menanti sunnatul awalin, yaitu datangnya hukum Allah sebagaimana yang berlaku pada al-awwalin, orang-orang terdahulu. Aw ya'tiyahumul 'adzabu qubula, atau supaya datang azab atas mereka dengan nyata, qubula, di hadapan mereka. Jadi yang menghalangi mereka untuk beriman, yang menghalangi mereka untuk minta ampun sama Allah adalah mereka itu nunggu azab. Ya, mereka menantang azab Allah. Di sini idja'ahumul huda, datang kepada mereka keterangan yang jelas. Ini menunjukkan bahwasanya yang mencegah mereka untuk beriman itu bukan karena nggak ada penjelasan, bukan karena ketidaktahuan, bukan, melainkan karena kesombongan mereka, ya, sehingga apa? Sehingga mereka menunggu datangnya azab. Ya begitu ya ikhwas sekalian. Taib, untuk kajian tafsir surat Al-Kahf kita cukup sampai situ insyaallah taala.